Nah, saudara, sepanjang bulan ini, bahkan tepatnya 7 minggu ke depan, saudara, kita bakal mendengarkan firman Tuhan yang didasarkan dari sebuah buku dari seorang pastor terkenal di Amerika namanya Rick Warren. Dia menulis sebuah buku berjudul Created to Dream, bahwa kita semua itu diciptakan untuk bermimpi. Dia menjelaskan tentang ada hubungan antara iman dan impian. Ada hubungan antara kemampuan berimajinasi yang Tuhan berikan kepada kita dengan pertumbuhan iman kita. Saya berdoa supaya saudara sepanjang bulan ini kita bakal belajar banyak tentang ini dan kita bakal diberkati karenanya, karena sesungguhnya saudara perlu tahu Tuhan tidak menciptakan kita cuma untuk sekedar jadi biasa-biasa saja. Amin. Tuhan tidak menciptakan kita cuma sekedar supaya kita itu bertahan. Enggak. Tuhan menciptakan kita supaya kita itu thriving, kita itu berjuang, kita itu bertumbuh, kita berkembang. Dan hari ini kita bakal mulai dengan bicara tentang hubungan antara iman dan impian. Impian itu bicara juga tentang kreativitas, bicara tentang imajinasi. Dan kita semua tahu bahwa secara alami, anak-anak adalah pemimpi yang kreatif. Waktu kita masih kecil, kita belajar dengan cara apa? Berkhayal. Betul nggak? Itu suatu pelajaran yang menyenangkan bagi kita. Waktu kita masih di usia-usia yang sangat muda, waktu kita masih di TK, kita tuh belajar dengan cara berkhayal. Kita menjadi seorang pemimpi-pemimpi. Yang cewek nonton princess pengen jadi princess, beli baju princess, pakai mahkota, pakai tongkat. Yang cowok, ayo kita yang cowok kira-kira waktu kecil kita berperan jadi apa? Superman, polisi, ninja, Batman, betul? Dan pada waktu itu, semua itu bagi kita nggak konyol. Bagi kita itu menyenangkan. Dan sesungguhnya kalau kita sadar, kita belajar banyak dengan cara itu. Kita belajar mungkin juga seperti anak ini, yang berpikir dia mau naik roket, lalu taruh roket di belakang, pakai skateboard di bawah. Yang kita sebagai orang dewasa bakal berpikir, ini mah nggak masuk akal. Kalau roket ditaruh di belakang badan, kira-kira apa yang terjadi? Mati, betul nggak? Atau mati kita kalau roket taruh di belakang badan. Tetapi, anak-anak memimpikannya. Waktu kita masih kecil, kita bermimpi melakukan sesuatu yang kita bahkan belum bisa lakukan. Kita main mobil-mobilan karena kita seakan-akan kita sudah bisa pakai mobil. Kita memanjat gunung, seakan-akan di tembok, kita manjat tembok, yang seakan-akan kita sudah bisa manjat gunung. Kita merasa bisa terbang, padahal kita pasti tidak bisa terbang. Tetapi sesuatu yang ajaib terjadi pada waktu kita masih kecil. Anak-anak punya kreativitasnya sendiri, yang kita sebagai orang dewasa kadang-kadang berkata, "Aduh, nggak mungkin lah." Coba saudara bayangkan, kalau ada seorang anak kecil ngomong sama saudara, Pa, Ma, so lagi salju di Palembang." Saudara bakal jawab apa? Hah? Mimpi kau nih, ngaco kau nih, demen nggak kau nih? Pa, Ma, hati-hati ada lava di lantai, ayo loncat." Gitu. Saya juga waktu kecil dia suka begitu sama saya. Sesuatu yang kita pikir apa yang dia bayangkan, tetapi itu sebuah sesuatu yang menggembirakan dia. Dan sedihnya adalah seiring berjalannya waktu, apa yang menjadi impian, kreativitas kita seringkali jadinya dihancurkan, diremehkan, dipadamkan oleh siapa? Oleh siapa? Orang-orang dewasa, betul nggak? Semakin hari kita semakin minta kepada anak-anak, "Ayo jadi besar dong, nggak konyol lagi dong, nggak terlalu, eee, berpikir yang aneh-aneh lagi dong." Dan mengapa itu terjadi? Karena sesungguhnya memang biasanya semakin kita menua, semakin sedikit yang kita bayangkan dan ciptakan. Betul nggak? Betul? Ada lagi di antara kita yang sudah dewasa sekarang tapi masih mimpi jadi Batman? Nggak ada kan? Betul. Semakin kita dewasa, semakin kita menua, semakin sedikit yang kita pikirkan, kita ciptakan. Kreativitas kita bisa jadi semakin menurun. Padahal bermimpi adalah bagian penting dari apa yang menjadikan kita manusia. Karena bermimpilah, karena membayangkanlah, manusia itu punya banyak penemuan-penemuan hebat, bahkan sebelum itu bisa jadi kenyataan. Zaman sekarang kita bisa video call dengan begitu mudah. Video call artinya kita teleponan, bisa lihat tatap wajah orangnya. Saudara tahu, itu ternyata sudah dibayangkan orang pada waktu telepon masih pakai kabel.
pada zaman di mana teknologi itu belum ada, tapi orang sudah membayangkan itu bisa terjadi. Pesawat saudara, keinginan untuk bisa terbang antar kota, antar provinsi, itu sudah dibayangkan beratus-ratus tahun sebelum kita. Karena apa? Karena orang berpikir enak banget ya kalau bisa begitu. Dan itu kemudian terjadi hanya karena ada orang yang terus bermimpi, berimajinasi. Dan kita mau didorong oleh firman Tuhan, saudara, bahwa kita mau didorong untuk terus punya impian, punya imajinasi, karena ada hubungan jelas antara impian dengan perkembangan rohani kita. Bermimpi bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, selalu merupakan langkah pertama yang Allah gunakan untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Amin. Kalau kita sudah berhenti bermimpi, sudah berhenti berharap, kita bakal jadi orang-orang yang berpikir, "Ah, sudahlah, yang penting jalan sehari demi sehari aja. Yang penting lewat aja, yang penting bertahan aja." Dan akibat itu, kita nggak menerima yang terbaik daripada Tuhan, karena kita berhenti bermimpi. Dan di Alkitab kita, banyak contoh tentang pemimpi-pemimpi dewasa, bukan anak-anak. Pemimpi-pemimpi dewasa seperti Musa, Rut, Esther, Yusuf, Abraham, orang-orang yang dikasih Tuhan impian untuk punya kehidupan yang lebih baik, dan karena mereka mengejar impian itu, mereka jadi orang-orang yang bukan cuma diberkati, tetapi memberkati banyak kehidupan orang lain. Saya mengajak saudara, hari ini, kita mau mendalami kaitan antara iman dan impian, dan kita mulai dari sebuah kebenaran yang paling sederhana, dari Yohanes 1 ayat 3, sesuatu yang paling penting yang kita harus menjadi dasar kita. Mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat ketiga. Yohanes pasal 1 ayat 3. Kita buka di handphone kita, kalau nggak bawa boleh nyontek kanan kirinya, kita bakal baca ayat ini sama-sama. Yohanes pasal 1 ayat 3, yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sekali lagi kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 bicara tentang Tuhan, dan firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Tuhan, dan tanpa Tuhan tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman Tuhan ini mengatakan sesungguhnya bukan cuma sekedar bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di bawah langit, yang sudah diciptakan, yang bakal di depan diciptakan, itu berasal daripada Tuhan. Termasuk handphone, mengapa bisa tercipta, itu karena Tuhan. Nanti saudara bakal ketemu mengapa alasannya, mengapa Tuhan yang menjadikannya. Pesawat, itu karena Tuhan, sehingga membuat kita punya teknologi yang bisa punya pesawat. Itu mengapa saudara, sesungguhnya ini yang paling penting menjadi dasar kita untuk 7 minggu ke depan. Bicara tentang adalah sesungguhnya setiap kita itu memang diciptakan untuk bermimpi. Karena apa? Karena Allah kita itu punya kemampuan untuk bermimpi dari awalnya. Kalau saudara baca Kejadian pasal 1, ayat 1, kalimat pertama itu bicara tentang Tuhan itu menciptakan sesuatu, betul nggak? Dan Tuhan itu menciptakan sesuatu dari bumi yang belum punya bentuknya. Yang dikatakan bumi yang kosong masih, gelap gulita dikatakan. Dan Tuhan bisa bermimpi, bisa berimajinasi tentang, "Oh, saya bakal bikin ini, bikin ini, bikin ini." Dari apa? Semua dimulai daripada pikirannya Tuhan. Dan Tuhan, karena Dia punya kuasa, Dia menjadikan segala sesuatunya. Waktu kita melihat alam, kita bisa belajar tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu yang pasti Dia berkuasa, Dia pencipta. Yang kedua, Tuhan itu menyukai keindahan, amin. Tuhan itu menyukai kerapian, amin. Ada yang ngomong bahwa Tuhan itu orangnya berantakan, ada yang berani ngomong?
Tuhan itu peduli dengan detail, dan yang terpenting adalah begini, begitu Tuhan ciptakan semua flora, fauna, hewan, tumbuhan yang jutaan variasinya, kemudian Tuhan ciptakan puncaknya, yaitu diciptakan sesuatu yang namanya adalah manusia. Tuhan ciptakan kita. Dan waktu Tuhan ciptakan kita, kita itu berbeda. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan kita diciptakan berbeda. Apa bedanya kita dibanding flora, fauna, hewan, tumbuhan yang begitu banyak itu? Bedanya adalah dikatakan Tuhan menciptakan kita sejak kita sebelum punya nafas pertama. Tuhan sudah taruh namanya karunia imajinasi di dalam pikiran kita. Sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah menanamkan sel di setiap sel kita yang namanya kreativitas. Mengapa Tuhan melakukannya? Karena Tuhan dikatakan menciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Yang artinya, waktu kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, Tuhan yang kreatif itu memberikan pada kita kemampuan yang sama untuk punya kemampuan bermimpi dan menciptakan sesuatu dari apa yang belum ada. Kita sangat berbeda. Saudara perlu tahu, ikan yang hidup di air itu nggak pernah punya mimpi. Gimana caranya suatu saat dia bisa hidup di atas? Gimana caranya dia bisa terbang? Burung yang bisa terbang nggak pernah punya mimpi bagaimana caranya dia bakal bisa hidup di bawah air. Saudara tahu manusia sudah punya mimpi, harapan bisa hidup di bawah laut, bisa hidup di atas udara sejak kapan? Sudah hampir ratusan tahun yang lalu, saudara. Dan sekarang, kalau saudara tahu, kita sekarang udah punya hotel yang di bawah laut. Kita bisa punya helikopter, balon udara, pesawat terbang, karena kita bisa berharap lihat burung, kita pengen kayak burung bisa terbang. Itu yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk lainnya. Kita diberikan pada Tuhan kemampuan untuk bermimpi, membayangkan, merencanakan, dan kemudian menciptakan. Mengapa, saudara? Karena kita belajar berikutnya adalah sesungguhnya, kalau saudara tahu kita diciptakan untuk bermimpi, kita belajar berikutnya adalah berani bermimpi. Sesungguhnya adalah pernyataan iman kita. Kalau kita berani membayangkan bahwa kita bakal punya kehidupan yang lebih baik, bahwa keluarga kita bakal punya kehidupan yang lebih baik. Kalau kita berani bermimpi seperti itu, sesungguhnya itu adalah sebuah tindakan iman kita yang kita nggak sadari. Karena kalau saudara sekarang sudah berhenti berharap, saudara sudah berhenti bermimpi punya kehidupan yang lebih baik, itu artinya iman kita sedang lemah. Iman kita sedang goyah. Tapi kalau kita berani bermimpi, kita percaya bahwa segala sesuatu bisa berubah, bisa berbeda, bisa jadi lebih baik. Itu artinya sesungguhnya kita percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk menyelesaikannya. Karena itu saudara, betul apabila dikatakan dalam di situ ada tulis, kalau kita punya iman yang besar, itu bakal memampukan kita punya impian-impian yang besar. Dan impian-impian yang besar, itu kalau mau dikejar, membutuhkan iman juga yang besar. Dan berani bermimpi adalah tindakan kita percaya Tuhan. Dan ini yang paling penting. Setiap kali kita percaya Tuhan, itu menyenangkan Tuhan. Ngomong dulu kanan kiri. Kita menyenangkan Tuhan waktu percaya Tuhan. Ngomong kanan kiri saudara. Kita menyenangkan Tuhan waktu kita percaya kepadanya. Sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, kita baca sama-sama deh, di depan ada. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada,
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Sudah dikatakan tanpa iman kita nggak mungkin senangin Tuhan. Tapi kalau kita mau cari Tuhan, berpaling kepada Tuhan, mendekati Tuhan, kita harus mulai dengan apa? Kita harus mulai dengan percaya Tuhan itu ada. Itu alasan mengapa kita berdoa. Kita percaya, kita ngomong, ada yang dengerin. Betul? Itu alasan kita berharap. Mengapa? Karena kita percaya Tuhan kita adalah Allah yang nyata, yang punya tangan, kaki, mulut, telinga, dan mata, dan semua berfungsi. Amin. Itu alasan kita, saudara, dan dikatakan adalah Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Tuhan memberikan penghargaan yang nyata kepada orang-orang yang sungguh mencari Tuhan, mengharapkan Tuhan. Tuhan dikatakan memberkati, menyertai setiap langkah orang-orang yang waktu diberikan mimpi oleh Tuhan, dia berani berharap, dia berani bermimpi, bakal jadi lebih baik. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia bisa sekolah tinggi, bukan karena dia punya koneksi, tetapi karena apa? Karena dia sekedar percaya Tuhan ada dan berdampak. Dan berikutnya, kalau kita tahu kita sudah punya kemampuan bermimpi, lalu yang kedua kita berani bermimpi, tinggal berikutnya adalah bicara soal kita berani nggak melangkah menuju impian itu. Kita berani nggak kejar impian kita. Ada banyak hal saudara, di dunia ini yang kita nggak bisa pilih. Kita nggak bisa pilih kapan kita dilahirkan, di zaman apa kita dilahirkan, di mana kita dilahirkan. Kita nggak bisa pilih kebangsaan kita. Iman, itu pada akhirnya bukan cuma sekedar ngomong kita percaya, betul nggak? Iman itu adalah berarti kita melakukan sesuatu dengan tindakan nyata. Iman itu bukan cuma sekedar kita memuji Tuhan, kita bahkan joget-joget puji Tuhan, enggak. Iman itu bicara berarti apa yang kita percaya kita lakukan. Karena kita tahu Tuhan itu ada Allah yang nyata. Dan mau melangkah pada akhirnya kalau kita sudah tahu kita punya mimpi, kita berani kejar impian itu, kita mau melangkah, pada akhirnya itu adalah pernyataan iman kita yang nyata tuh di situ. Dan yang jadi masalah adalah seringkali yang namanya impian itu nggak bisa cepat, Saudara. Kadang kala kita tuh greget, "Oh Tuhan, aku tuh pengen jadi berhasil, aku tuh pengen jadi kuat, aku tuh pengen jadi hebat, aku pengen orang nggak nindas saya." Kita pengennya jadi cepet, tapi akan ada waktunya di mana Tuhan ngomong sama kita, "Oke, kamu percaya aku, kamu sabar, kamu tunggu." Dan ini yang seringkali orang nggak sadari adalah tindakan untuk mau menunggu, itu kadang kala butuh iman yang lebih besar dibanding kita melangkah dengan cepat. Saudara pernah sadar ini? Terkadang waktu Tuhan suruh kita nunggu dan kita gregetan, kita pengennya cepet, itu berarti kita butuh iman yang lebih besar untuk mau nunggu, ikutin apa yang Tuhan mau. Karena pada akhirnya menunggu memaksa kita untuk berpikir apakah kita mau terus percaya Tuhan, apakah kita mau terus menunggu waktunya Tuhan, seperti tadi kita nyanyikan, atau kita mau nyerah, lalu kita pergi, kita gunakan cara kita sendiri. Dan menunggu ini adalah posisi di mana banyak orang gagal punya iman, banyak orang gagal mengejar impiannya, karena nggak mengerti bahwa iman kita yang lebih besar, itu berarti adalah kita harus sabar waktu Tuhan bilang, "Wait, tunggu, aku ada di situ." Nah, Pastor Rick Warren, Saudara, itu mengajarkan tentang 6 fase iman, supaya kita mengerti mengapa kita bisa setia dengan Tuhan dalam setiap fase itu. Dan setiap minggunya, Saudara, mulai minggu depan kita bakal belajar tentang 6 fase ini, satu minggu satu fase, yang saya yakin bakal sangat memberkati kita, Saudara. 6 fase itu bicara soal apa sih? Fase pertama tentu saja bicara soal tentang impian, tetapi tentu saja kita yang sudah dewasa, kita mengerti tidak semua mimpi itu bagus, betul? Ada yang namanya mimpi buruk, betul nggak? Kalau kita mimpi dikejar-kejar setan, kita nggak usah cari setannya.
Betul? Ada mimpi itu yang berbahaya bahkan bagi kita. Dan kita bakal belajar membedakan mana impian yang baik, mana impian yang buruk, mana yang dari Tuhan, mana yang dari ambisi kita. Yang berikutnya adalah bicara soal fase keputusan, Saudara. Minggu berikutnya kita bicara soal fase keputusan, yaitu kita harus memutuskan untuk melakukannya. Karena apa? Kalau bicara soal pemimpi, pemimpi itu banyak, tetapi dari 10 pemimpi, mungkin cuma satu orang yang akhirnya berani memutuskan untuk mengejarnya. Tetapi memutuskan tentu saja bukan dengan gampang kita bisa putuskan, kita butuh hikmat Tuhan. Dan kita belajar semua fase ini berdasarkan firman Tuhan, bagaimana kita bisa punya hikmat untuk memutuskan. Berikutnya adalah kita punya namanya fase penundaan. Kita sudah percaya Tuhan, kita sudah memutuskan, tapi kita harus belajar apa yang kita lakukan waktu Tuhan menyuruh kita untuk berada namanya di ruang tunggu Tuhan. Ngomong dulu kanan kiri, ruang tunggu Tuhan. Apa yang kita perlu lakukan? Waktu Tuhan suruh ngomong sama kita, "Kamu tunggu dulu, masuk ruang tunggu." Apa yang kita perlu lakukan? Bagaimana kita bisa bertahan di sana? Nah, berikutnya bicara soal fase apa? Bicara soal kesulitan. Kita bakal ngalamin bukan cuma penundaan, kita bakal ngalamin namanya kesulitan. Dan kesulitan kadangkala bahkan berubah menjadi tidak sekedar sulit, tapi mustahil. Kita mau nyerah, kita mau marah, kita mau berjalan sadar kanan kiri semua tembok, kita nggak bisa tembus. Tetapi saudara perlu tahu, ada alasan mengapa Tuhan bahkan membiarkan kita melewati fase namanya kebuntuan. Baru terakhir, yang keenam, Tuhan bakal membebaskan. Tuhan bakal memberikan solusi. Tuhan bakal memberikan mukjizat. Mengapa? Karena kita perlu belajar semua fase ini untuk tahu, untuk menjadi rendah hati, untuk menjadi sadar bahwa kita punya Allah yang suka mengubah penyalipan menjadi kebangkitan. Amin. Kita punya Tuhan yang suka mengubah keputusasaan menjadi kemenangan. Kita punya Tuhan yang suka mengubah kebuntuan menjadi pembebasan. Karena Dia rindu setiap kita yang diciptakan untuk bermimpi, punya impian, mengejar impian itu, berhasil karenanya. Tuhan rindu semua kita itu bakal memuliakan Tuhan sesuai dengan rencananya Tuhan. Saya berharap saudara, 6 fase iman ini bakal membuat kita sadar kalau sekarang saya sedang di fase yang mana, kita bakal tahu cara menghadapinya. Dan seringkali orang itu banyak berhenti di fase yang kedua. Banyak orang berpikir, "Aku tunggu Tuhan." Tetapi faktanya, Tuhan tunggu kita untuk memutuskan. Kita mungkin berkata, "Mengapa doa saya belum dijawab?" Tapi kalau kita udah mengerti ini, kita sadar, "Oh, saya sedang di fase ketiga." Tuhan cuma menunda, bukan membatalkan. Kalau kita di fase keempat, kita bakal sadar, "Oh, kita sedang diuji, kita sedang dikuatkan." Dan kita bisa sadar, bahkan di masa-masa sulit, Tuhan itu tetap ada, tetap bersama kita, tetap menolong kita. Bahkan pada saat kita buntu, stres, mau nyerah, Tuhan berkata, kalau kita punya iman yang besar, dan ini, iman yang besar itu sesungguhnya bukan bicara tentang seberapa hebat kita bisa lakukan mukjizat. Bukan bicara tentang seberapa hebat karunia rohani yang kita punya, kita bisa praktekkan. Iman yang besar itu bicara tentang seberapa kita bisa setia kepada Tuhan meskipun kita lewati 6 fase ini. Amin. Amin. Iman yang besar bukan bicara tentang kita bisa berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, bisa lakukan mukjizat, bisa bagikan orang mati. Iman yang besar adalah seberapa setia kita bisa sama Tuhan lewatin 6 fase ini. Saya berdoa buat saudara, buku ini saudara, saya baca 3 kali bolak-balik.
Karena saya pikir ini menguatkan sekali. Dan saya bermimpi, buku ini bakal memberkati kita semua, di setiap kehidupan kita, dalam pernikahan kita, dalam usaha kita, dalam relasi kita. Kita bakal belajar sesuatu dari firman Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan daripada Tuhan. Karena apa? Penutup. Efesus 3:20, The Message Bible, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Engkau tahu Allah dapat melakukan apa saja, jauh melebihi yang bisa kau bayangkan atau duga atau minta dalam mimpi-mimpi terlihat. Ini yang kita perlu pegang. Tuhan itu pencipta. Segala sesuatu itu dari Tuhan. Dan lebih hebat lagi adalah Tuhan punya kemampuan mencipta yang gak terbatas. Kita punya mimpi, Tuhan bisa lakukan yang lebih besar daripada yang kita bayangkan, kita duga atau minta. Kita ngerasa semua jalan sudah tertutup, ternyata Tuhan bisa buka satu pintu yang lain yang kita nggak sadar. Yang kita perlu lakukan cuma satu, saudara. Kita tetap belajar punya iman yang besar, yang artinya adalah sekedar kita yakinkan, kuatkan, minta Tuhan kekuatan, minta Tuhan hikmat, supaya kita bisa setia lewati 6 fase itu. Amin. Saya berdoa sekali buat semua kita. Semua khotbah ini bakal dipersiapkan oleh tim hamba Tuhan setiap minggu bersama-sama. Saya berdoa saudara bakal diberkati luar biasa selama 7 minggu ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar hidup kami tidak bakal berjalan dengan mulus sepanjang waktu. Tapi biarlah kami percaya bahwa kami punya Tuhan yang besar yang bakal menolong kami. Meskipun di masa yang sulit, meskipun di masa bahkan kami mau nyerah, segala sesuatu terasa buntu, gak punya jalan keluar, gak punya pengharapan. Tapi biarlah kami bisa belajar percaya bahwa selama kami masih percaya Tuhan itu ada, Dia bersama kami, menyertai kami, Tuhan akan bakal membuat pembebasan bagi kami. Tuhan tolong kami semua untuk belajar setia, belajar percaya, dan biarlah kami punya hikmat Tuhan untuk tahu apa yang bisa kami lakukan dalam setiap fase daripada iman. Saya berdoa bahwa setiap jemaat di GFCC bakal punya pertumbuhan iman yang luar biasa. Bakal mengalami Tuhan yang nyata setiap hari dalam kehidupannya. Bakal mengalami kehebatan Tuhan dalam setiap masa kesulitan dan kebuntuan yang mereka alami. Entah itu di pekerjaan mereka, entah itu di dalam relasi mereka di pernikahan, kebuntuan dengan anak, Tuhan yang bakal pulihkan. Karena Tuhan sudah memberikan pada kami firman Tuhan untuk membantu kami dengan hikmat Tuhan untuk melewati. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, memberkati kami. Waktu ini saya berdoa, sama-sama kita katakan, amin.